Karena dalam Al-Quran itu Ya. berkata jujur bahwa Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah 2 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad. Iya, betul sekali. Nah, Itu menjadi poin pertanyaan pentingnya, Bang, begini. menurut saya. Yang menjadi pertanyaan besar begini. Di dalam Quran surat An-Naml atau An-Najm ayat 3-4 itu dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi pertanyaan besar ini Pak Kalam. Bagaimana mungkin Quran bilang, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Kalau memang yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia, bagaimana mungkin Allah menegur dia? Ya, jadi poin penting. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Dalam Al-Quran 2 kali tegur. Iya. Ada yang berani menantang naik. Silakan yo, ayo silakan. Ini saya undang Muslim yang bagus. Kalau naik bagus-bagus, jangan marah-marah loh. Kenapa kamu nanya-nanyain alamat? Karena menjengkelkan. Coba, gini, iya makanya begini Pak Kalam. Umat Muslim ini, ya saya perhatikan kebanyakan orang Islam ini, ketika mereka nggak mampu diskusi, tanya alamat rumah. Ya. Kenapa sih kalian ini bantah saja argumennya? Gitu loh. Ya. Dia mau tinggal di mana itu bukan urusanmu. Oh, memang berat orang Islam nih ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik yang Muslim. Ayo naik ke sini. Bantahlah argumennya. Jangan kau tanya alamat rumahnya. Bisanya hanya mempersekusi aja kerja kalian ini. Bantah nggak mampu. Ya, Dedi Nasution, silakan nyalakan kamera. Dedi Nasution. Nih. Ya, Bang Dedi Muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Ibnu Kalam bahwasanya Muhammad itu didapati orang sesat? Setuju saja, Bang. Oke, kalau sudah setuju, kita taruh di bawah ya. Kalau setuju taruh bawah. Kita cari yang membantah ini. Mudah-mudahan semua Muslim setuju semua ini. Oke, kita. Yang Rizal motor apa itu namanya? Kasihnya kalau ada Rizal motor. Rizal motor. Iya, silakan Rizal motor. Saya masuk di ruangannya, masa saya dikasih keluar. Tidak berani dengan penjelasan dari saya. Silakan ya, silakan yang muslim kalau ingin membantah naik, tapi mereka nampaknya tidak sanggup membantah nih. Mereka nggak sanggup membantah Pak Kalam. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Nazir. Muhammad Nazir Hussein. Yuk. Ya, Muhammad Nazir Hussein, Muslim ya, Muslimah ya. Halo Mbak, Muslimah Mbak ya? Ya. Oke. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang Mbak? Ya. Sudah menyimak dari tadi? Bang, di sini, Bang. Gimana? Jaringannya jelek. Bagus kok, bagus. Maksud saya sudah Jaringannya menyimak. jelek. Sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Iya, sudah nyimak dari tadi. Oke, Anda setuju bahwa Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat?
Nabi Muhammad. Bukan, Udin. Karena itu pada saat beliau sebelum menjadi nabi. Ya, kita sebelum bicara diangkat menjadi nabi, bagus. ketika dia didapati. Berarti ini kita manggilnya apa? Nama laki-laki, nama Muhammad tapi perempuan ini. Oke. Jadi Mbak Muhammad ya, Mbak Muhammad, apakah Anda setuju bahwasanya Muhammad didapati sebagai seorang yang sesat? Ya. Sesat dalam kata apa dulu? Artinya Ya, tidak sesat mengerti kan dalam agama, pikirannya, tidak di mengerti sana tentang dikatakan Tuhan, tidak sesat mengerti itu syariat. dia tidak mengerti tentang masalah akidah, belum mengerti Ya. masalah iman, syariat. Sebelum diangkat menjadi nabi. Iya. Karena beliau belum menjadi nabi, jadi wajar. Jadi masih Muhammad, manusia biasa gitu. jadi Muhammad jangan masuk terlalu golongan, dibesar-besarkan, oke, biasa jadi aja. Muhammad masuk golongan orang-orang sekitarnya, betul? Orang-orang Quraisy, betul? Berat ini mengakui Ya, kenyataan. dan datanya tertulis dalam Al-Quran. Datanya tertulis dalam Al-Quran. Jadi itu teman-teman ya, kalau muslim-muslim yang mengakui, mereka akan mengakui. Aduh. Oke Pak Kalam, jadi intinya saya sudah mendapatkan apa yang Pak Kalam katakan itu benar ya, Benar. dan Mbak atau Kak Muhammad sudah juga mengakui bahwa Muhammad didapati sesat seperti itu. Dan bahasa yang digunakan tafsir itu memang diperhalus saja. Iya. Tapi sebenarnya sesat. Sesat, tuh. Sesat. Jadi teman-teman Tapi saya ingin muslim, menekankan bahwa memang berarti Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran itu berkata jujur bahwa Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah 2 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad. nah, Betul sekali. nah menjadi poin pertanyaan pentingnya, Bang, begini, menurut saya. yang menjadi pertanyaan besar begini, di dalam Quran surat An-Naml atau An-Najm ayat 3-4 itu dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi pertanyaan besar ini Pak Kalam. Bagaimana mungkin Quran bilang, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Kalau memang yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia, bagaimana mungkin Allah menegur dia? Ya, jadi poin penting berarti Ya, itu Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Yakin itu emang dari Allah Iya. gitu. Logikanya kalau Al-Quran Jangan itu diulang karangan lagi. Nabi Muhammad, Intinya begini. Enggak Oke, mungkin sekarang beliau begini, Mbak menjelaskan Muhammad. dirinya sendiri. Nampaknya suara kita delay nih sama dia ini teman-teman repot. Oke, Muhammad Nazir, apakah Anda mendengar saya? Delay suara kita teman-teman. Oke, Muhammad Nazir saya turunkan dulu, bagusin dulu sinyalnya ya. Begini Pak Kalam, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepada dia, betul? betul. Tapi bagaimana mungkin dia ditegur oleh karena yang diucapkannya? Tidak boleh saya jelaskan Karena? di sini. Wah, Bisa saya bahaya jadi. ini. Bisa saya Berat. dituduh menjadi Salman Rushdie. Saya Bagaimana? bisa dituduh menjadi Salman Rushdie. Bisa dituduh menjadi Salman Rushdie, ya. Karena memang begini teman-teman, kalau kita baca Al-Quran Tapi itu tetap ya, ada teman-teman, penjelasannya kan. Tetap ada penjelasan. ya. Jadi makanya saya bilang begini, Quran kan bilang, tidaklah yang diucapkannya itu, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa ila wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berasalkan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau memang yang diucapkan dia itu wahyu, kok Allah menegur apa yang diucapkan Muhammad? Itu Saya artinya mengerti Allah pertanyaan menegur itu, wahyunya sendiri. Betul. Ya, saya mengerti pertanyaan itu, tapi memang agak ruwet, berat menjawabnya. Berat. Apalagi ada ayat yang terkait dengan dibolehkannya bersetubuh dengan perempuan yang masih ada suaminya. Itu paling berat. Nah, itu berat. Iya. Boleh dihalalkan bagimu budak-budak yang kamu miliki. Ya, ada yang Sahrul. Gimana? Apa yang mau Anda bantah dari Ibnu Kalam? Wajahmu jangan kau tutup-tutupi begitu. Saya pakai begini dulu. Ya, kau ini nggak pernah pakai baju kau nih. Iya, ini pakai baju sudah saya ini. Oke, coba bilang sama Pak Kalam di mana dia salahnya. Silakan. Pak Kalam, macam mana itu? Apa salahnya di situ? Ini tukang debat juga ini. Ya tidak boleh dikatakan salah. Tetapi harus ada istilah nafi isbat. Ada ayat dinafikan dan diisbatkan kepada ayat yang lain. Jangan terlalu panjang. Saya khawatir Anda tidak mengerti tentang nafi isbat. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau Apakah Anda sudah memang mengakui bermasalah, Sarul dijelaskan. bahwasanya Muhammad itu sesat? Iya, sesatnya itu dari sebelum dapat akidah gitu. Nah, sekarang Sarul sudah mengingatkan. Ya, Oke, berarti kamu setuju dengan Pak Kalam? Oke, berarti kamu setuju dengan karena datanya ada di Al-Qur'an. Iya. Ya. Oke, berarti sekarang Daeng Sahrul Ya, sudah coba kamu mengiyakan buka dulu. bahwa Muhammad didapati seorang yang sesat. Betul. Karena datanya ada di Al-Quran. Oke, Pak Nanti setelah menjadi nabi, Daeng Sahrul. tidak sesat. Sebentar Pak Kalam. Daeng Sahrul, Anda setuju bahwa Lanjut. Muhammad didapati seorang yang sesat? Di situ tertulis di Al-Fatihah, betul. Al-Fatihah. Ini Yang sesat itu di Al-Fatihah. enggak, di dalam surat Ad-Duha ayat yang Itu. ke-7. Walak dolin. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? bingung. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? Dia itu bingung. Ini Dia kenapa bingung nih di sinyalnya situ. ini bingung. Sebentar, Pak Kalam, saya turunkan sebentar Pak Kalam ya. Ini nampaknya kalau dua orang agak berat ini. Sebentar, biar saya diskusi sama Pak. Oke. Anu. Turunkan Oke. saja, turunkan. Terima kasih Ya, Pak coba, Kalam. Terima kasih Pak Kalam. Ya, Saya sama-sama. turunkan dulu. Oke, Sarul. Sarul. Oke, coba Adis. Menurut Al-Qur'an, Hmm. menurut Al-Qur'an Muhammad didapati Oke. seseorang yang dolan, betul? Di surat Toha ya. Ayat ke-7. Toha, Ad-Duha, bukan Toha. Oh, ayat Ad-Duha. Ya, surat Di dalam Ad-Duha. surat Ad-Duha, oke. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Ad-Duha, ayat 7. Muhammad Ayat ke-7. didapati seorang yang sesat, betul? Tidak ada di situ tulisnya sesat. Bingung. Sebentar Macam sesat, mana, Pak? sebentar bukan. Oke, baik. Saya tunjukkan. Baik, sabar. Nama-nama di situ. Saya pun boleh buka di Baik. sini. Baik. Saya Nih. boleh buka di sini. Nih, di dalam surat Ad-Duha ayat ke-7 saya bacakan di sini. Apa dikatakan? Apa dikatakan di sini? Dan dia mendapati kamu seseorang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti akidah, betul? Betul atau tidak? Biar saya yang baca. Kau nama-nama, Pak. Biar saya yang baca. Coba baca. Dan dia mendapati seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Apa bingungnya Betul, di situ? Apa bingung apa dia? Nah, jadi di sini Sebentar, dia kan bingung dulu apa? bingung. Apa yang Muhammad bingungkan? Saya tahu. Apa Jadi yang di Muhammad sini bingungkan? dan bukan dia juga mendapati sebelum menjadi nabi. Iya, Sebagai apa itu bingungnya di mana? seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah. Belum begitu. mengetahui akidah. Dan hukum yang benar. Oke, belum mengetahui akidah, Begitu. belum mengetahui Dan hukum dia yang benar. mendapati Contohnya, sebagai seorang contohnya, bingung. contohnya apa? Oke, coba. Contohnya apa? Tidak mengerti akidah.
Ya kan banyak lah itu. Menyembah berhala, betul? Makanya menyembah berhala, betul? Di mana datanya? Wah, oke. Menyembah berhala. Sekarang saya tanya, Muhammad tinggal sebentar. Muhammad tinggal di lingkungan apa? Tunjukkan datanya di mana di situ Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu dari suku apa? Tunjukkan datanya. Kamu tadi Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan dong. Waduh, berat. Berat. Makanya ini saya tunjukkan data. Muhammad. Saya berat. Waduh. Sama saya berat. Terus sebentar, saya tanya dulu. Ini pertanyaan pertama, tapi akan menjadi pertanyaan terakhir kalau kamu tidak jawab, ya. Muhammad dari suku apa? Di mana datanya menyembah? Baik, saya turunkan. Berhala. Saya turunkan. Kamu di bawah sana. Ditanya Muhammad dari suku apa? Muhammad itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu pada waktu itu penyembah berhala. Gimana Anda? Silakan ajukan permintaan naik kalian. Kita diskusi by data, ya. Oke, kita kasih naik ini, Bang. Ini makin berat nih, Bang, kajian. Ini muslim nggak akan berani naik ini, Bang, kalau kayak begini kajiannya. Ya silakan. Kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar apa sebenarnya agama Muhammad sebelum dia menciptakan agama Islam. Ya. Ayo, silakan. Sebelum ada agama Islam itu agama Muhammad itu apa? Oke, kita kasih naik ada hamba. Oh, hamba Allah tadi ya, hamba Allah. Ya, silakan. Kayaknya tadi dia sudah naik nih, tapi kita kasih kesempatan satu kali lagi ya. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Ya, saudara hamba Allah. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Dari dulu. Waduh. Tidak mampu dia menyalakan kamera, kita kasih turun. Kita kasih naik ada Majo 86. Majo 86. Ya, selamat malam saudara Majo. Bapakmu Majo. Kenapa? Majo 86, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Waduh. Kenapa tekanan yang begitu bertubi-tubi membuat banyak muslim ini jadi seperti ini? Oke, baik, saya turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya kasih turun di bawah dulu ya. Ini khusus kepada muslim-muslim yang mengerti agama Islam saja. Kalau Anda tidak mengerti agama Islam, sudah saya bilang, bagusan Anda nonton, nyimak. Ya, jangan nanti Anda bernasib seperti orang ini. Nih, dia sudah meninggalkan agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Oh, kesaksiannya ada, saudara-saudara ya. Kesaksian dia ada. Nih, saya kasih perdengarkan sama kalian nih. Ini adalah kesaksian seorang muslim yang nonton channel Edis TV. Ya. Perhatikan. Nih. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis, di roomnya Bang Edis itu Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah itu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda. Kalah semua. Ini pengakuan dari seorang muslim. Kenapa saya tidak mau mengangkat pengakuan dari seorang Kristen supaya tidak terkesan subjektif? Nggak mau saya kalau yang Kristen ngasih keterangan. Karena apa? Pasti nanti muslim bilang, itu kan sesamamu. Muslim ini, pengakuan muslim. Babak belur katanya orang Islam di sini. Sah ini pengakuannya. Ya. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh.
Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah itu. Nggak nonton yang Edis debat sama Nanda nggak nonton. Oh, debat. Si Dondi aja ngintip-ngintip. Dondi itu penonton setia saya, teman-teman, nonton terus dia di sini. Ya, kalau naik tidak bakalan berani. Nggak bakal berani. Ya, Dondi itu dia mengundang yang muslim. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggosip bersama. Iya, sesama muslim diundang bahas agama Kristen. Karena pengecut. Coba kalau dia naik ke sini, selesai karir dia. Ya, selesai. Yuk, silakan. Mana berani? Juma gemetaran, ya kan? Dondi gemetaran. Siapa berani? Tasik Ngaji belum kesini Tasik Ngaji sudah buru-buru diakui Muhammad adalah robnya Islam. Iya. Nih, dia belum berdebat dengan saya karena dia tahu nanti akan babak belur dia kalau berani ke sini. Udah buru-buru dia ngakuin. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia debat untuk iya, sudah mengakui. Bahkan ya, yang kemarin ini yang terupdate, ada seorang muslim yang mengakui bahwa anakku adalah Robku. Tapi dia nggak berani mengakui itu di depan publik. Lihat ya, lihat nih. Bagaimana dia akan membuat satu gagasan, pemahaman. Bagaimana pemahaman dia itu adalah Aminah menggendong Robnya. Lihat nih. Perhatikan. Dijawab dulu. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Nah. Ya kan? Anakku yang adalah Robku sendiri. Aduh. Jadi yang siapa yang Robnya nete? Agama kalian. Rob kalian menete. Mereka sering ngeledekin itu, ya kan? Ngeledekin. Mereka ledekin. Ternyata balik ke diri mereka sendiri. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Oke, Gus Yadi. Ya, selamat malam Gus. Ya, selamat malam. Ya, Gus Yadi silakan nyalakan kamera. Asam lambung diturunin dulu. Minum air putih dulu. Apa ini? Kopi ada. Ini. Oke. Gus Yadi. Ayo, apa? Sudah mengakui ayat ini bahwa Muhammad didapati seseorang yang dolan, dan arti dolan itu adalah sesat. Ya, tahu, paham. Oke, Anda berarti sudah mengakui bahwa Muhammad didapati seorang yang dolan? Tidak. No. Berarti ayat Quran salah? Tidak. Oke, baik, kita tunjukkan ayat Qurannya. Itu sesatnya kan waktu perjalanan beliau ke Madinah, kan begitu. Oke, baik. Berarti sebelum Muhammad diangkat jadi nabi, dia didapati seorang yang sesat, betul? Di jalan itu sesat, bukan orangnya yang sesat. Di jalan. Berat ini teman-teman, di jalan yang sesat.
Jadi di jalan yang sesat tuh gini, saya berada di jalan yang sesat nggak menurut perspektif umat Islam? Gini ya, gini, umpamanya kita itu jalan mau ke suatu tempat, terus di tengah jalan itu kita sesat, tidak menemukan arah. Oh, berarti agama Islam ini tentang jalan-jalan yang sungguhan gitu. Bukan jalannya yang susah. Jangan salah artikan. Makanya ada salah satu pendeta. Baik. Yang kita bukakan ya. Kita bukakan nih. Edis itu bukan pendebat tapi penghujat. Baik. Kita tampilkan ya. Nih, lihat. Ini surat Ad-Duha. Mau yang mana? Tafsir Kementerian Agama RI, setuju? Yang mana saja, yang penting itu. Oke, baik. Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul? Jadi Muhammad mengerti akidah nggak? Sebelumnya? Belum. Oke. Muhammad mengerti tentang iman nggak? Atau hukum syariat nggak? Sebelumnya. Belum. Berarti orang yang demikian itu berada di jalan yang benar atau di jalan yang sesat? Belum tentu sesat, kan begitu. Oh, berarti orang yang tidak mengetahui akidah, orang tidak mengetahui hukum, berarti itu adalah orang yang benar? Belum tentu sesat. Itu. Berat ini. Terus orang yang demikian itu orang yang seperti apa kalau begitu? Ya, belum mengerti, kan begitu. Oh, belum mengerti. Berarti orang, nih ya, kita kasih contoh nih. Ad-Duha ayat 7. Dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran, dan syariat. Berarti orang yang tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti syariat, berarti orang yang benar. Ya benar. Orang yang benar. Baik, sekarang. Lihat orang-orang di pedalaman, taruhlah pedalaman Afrika yang menyembah berhala. Mereka ngerti iman nggak? Nggak ngerti yang mereka berhala. Sebentar, mereka ngerti nggak Al-Quran nggak? Ya, kalau menyembah berhala yang jelas tidak mengerti Al-Quran. Oke, berarti mereka tidak berada di jalan yang sesat, betul? Sesat. Nah, kalau mereka sesat. Kalau Muhammad enggak. Aduh, memang orang Islam nih berat. Ketika ada orang pedalaman Afrika yang tidak mengetahui apa itu iman, apa Al-Quran, apa syariat, Anda cepat-cepat mengatakan mereka sesat, betul? Karena gini, ya. Memang sulit ini, memang yang sesat itu, ya. Berat. Gus, susahnya. Gus, kalau saya mengerti iman nggak? Mengerti syariat nggak? Mengerti Al-Quran nggak? Mengerti tapi sesat orangnya. Mengerti. Berat kalau saya sesat, kalau Muhammad enggak. Oke, sekarang gini saja, Gus Jadi. Gini, Gus Jadi, biar kita nggak ke situ terus. Gini, Muhammad itu suku Quraisy, bener nggak? Ya. Nah, orang-orang di zaman Muhammad, ketika Muhammad belum jadi nabi, mereka penyembah berhala, betul atau salah? Iya, Nabi Ibrahim saja waktu itu penyembah berhala. Pertanyaan saya, ketika Muhammad sebelum berumur 40 tahun, kemana dia ibadah? Kurang paham saya. Kurang paham saya. Jadi menurut Anda Muhammad tidak pernah pergi, menurut Anda Muhammad tidak pernah pergi menyembah, tidak pernah pergi ibadah? Ya pernah. Kemana? Ya ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah. Di Mekah tempat apa waktu itu? Ya zaman beliau ya penyembah berhala yang banyak. Penyembah berhala. Muhammad ikut nggak di dalam itu? Enggak. Nah. Terus
Terus Muhammad ngapain dia di sana? Jadi apa dia di sana? Dia jadi apa waktu itu? Tunjukkan ayat. Nah, berat ini berat. Sulit. Dengar. Ketika Muhammad berumur 0 sampai 39 atau sebelum dia umur 40, dia orang yang bergaul dengan masyarakatnya. Setuju? Ya. Dia orang yang diperhitungkan atau orang ternama di tengah-tengah masyarakatnya. Setuju? Setuju. Oke. Dia ikut nggak dengan umatnya pergi ke Ka'bah? Dengan orang-orang Quraisy yang lain, dengan Bani Quraisy yang lain? Ya, ikut. Oke. Ngapain dia di Ka'bah? Berat ini. Ngapain dia di Ka'bah? Ngapain? Datanya mana? Coba Datanya mana? Jadi Muhammad tidak pernah pergi ke Ka'bah. Ada salah satu pendeta ya. Ada salah satu pendeta. Berat ini. Oh, jadi tukang parkir. Apakah dia jadi tukang parkir di sana? Sebentar. Aduh. Nih, Anda saya kasih gambar ya. Anda saya kasih gambar nih. Nih. Bagaimana Muhammad mendamaikan kabilah-kabilah yang bertikai? Mereka bertikai tentang batu Hajar Aswad. Muhammad menjadi penengah di situ. Nih. Ya. Nih. Ya, itu kan rukun Islam yang kelima itu. Baik, nih ya. Bagaimana di dalam satu riwayat Muhammad itu dia digambarkan mendamaikan dua pihak yang tengah bertikai. Nih, saya kasih gambarnya nih. Muhammad mengambil, nih lihat nih, siapa yang kabilah mana yang lebih berhak menaruh nih. Ini gambar Muhammad di dalam literatur Muslim ya. Ini dua pihak ya, dua puak yang bertikai, orang-orang Quraisy bertikai. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad? Nah, Muhammad mencari jalan tengah, dia ingin mendamaikan dua pihak ini. Jadi dibuatlah satu kain yang panjang supaya mereka sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Ini Muhammad nih. Muhammad tuh orang penting di Ka'bah waktu itu, Abdul. Sekarang saya tanya, waktu itu Ka'bah menjadi tempat penyembahan apa? Berhala. Berhala. Muhammad salah satu pengurusnya, betul? Asam lambung naik, saudara-saudara. Iya, sudah. Sekarang saya tanya, Muhammad pengurus Ka'bah nggak pada waktu itu? Iya. Nah, pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala, betul? Iya. Iya, berarti Muhammad ikut serta dalam hal pengurusan rumah penyembahan berhala, betul? Tidak. Nah, tidak. Memang berat menerima kenyataan. Sulit ini. Jadi ya, ini gambar ini adalah gambar literatur Muslim nih, di mana Muhammad mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nih. Jadi, saya cuma mau kasih tahu, literatur bahwa Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala itu adalah literatur Muslim sendiri nih. Nih ya, saya kasih gambarnya nih. Nih. Ka'bah zaman sebelum Muhammad jadi nabi. Zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apakah Ka'bah itu, teman-teman, di zaman jahiliyah ini? Ka'bah di zaman jahiliyah itu adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Ka'bah di zaman jahiliyah. Anda bisa nonton film-filmnya. Bentar ya. Nih, Ka'bah di zaman jahiliyah. Nih. Lihat nih. Ini gambar-gambar Muslim nih. Nama berhala utama di sekitar Ka'bah pra-Islam. Nih. Perhatikan. Ishaf dan Nailah di pintu Ka'bah. Suwa di Yanbu arah Madinah. Al-Jaishat ke arah Hadramaut. Nih.
Ini berhala-berhala. Lata di Taif. Kemudian Manat di Kudait. Nasr di Yaman nih. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah di zaman Muhammad. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah Muhammad jadi nabi, Ka'bah dipoles jadi rumah penyembahan Tuhan. Betul? Betul atau tidak? Ya betul. Betul, artinya Muhammad salah satu pengurus rumah penyembahan berhala pada waktu itu, betul? Tidak. Wah. Oke, terus saya tanya, Muhammad ngapain ke Ka'bah? Ya ngajak-ngajak orang orang yang sesat itu, diajak ke jalan yang benar. Loh, kan sebelum umur 40 katanya Muhammad didapati sesat. Gimana sih? Jalan, itu bukan Dengar, sebelum umur 40, dengar, gini, taruhlah di umur 38, Muhammad sudah jadi nabi belum? Belum. Oke, Muhammad kesini nggak umur 38? Ya. Ngapain dia kesini? Ya mengajak umat lah, kan begitu. Dasarnya apa dia mengajak umat? Emangnya dia udah jadi nabi? Mengajak orang yang sesat. Diajak kemana? Diajak kemana? Ya diajak ke jalan yang benar. Bagaimana diajak ke jalan yang benar sementara umur 38 dia belum tahu jalan yang benar? Aduh, berat ini muslim ini, aduh. Kalau ada pasir saya lompat-lompat di pasir nih teman-teman. Bagaimana Anda ini Gus Yadi? Kenapa Anda begitu beratnya menerima kenyataan? Harus berat. Tidak berat kok. Makanya Gus Yadi, saya pernah bilang, makasih Bang Jembret, makasih Jembret, terima kasih Jembret. Makanya begini Gus Yadi, saya pernah bilang begini, kenapa agamanya orang Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy, mereka tawaf, mereka menyembah berhala di Ka'bah itu, kalian poles sedemikian rupa, lalu kalian bilang itu meneruskan ajaran agama-agama terdahulu. Sejak kapan ada Musa, Abraham, Daud, dan lain sebagainya ngajarin ajaran yang kayak begitu? Itu namanya kamu nekat yang nyata. Yuk, kenapa ajaran orang-orang Quraisy kalian poles, lalu kalian tempel-tempelkan menjadi ajaran nabi-nabi terdahulu? Siapa yang moles? Oke, sekarang saya tanya. Sejak kapan ada nabi-nabi memerintahkan untuk pergi ke Ka'bah? Tawaf di sana sebelum Muhammad lahir? Itu sunnah bagi yang mampu. Iya, Muhammad yang ngarang itu. Nah, kalau tidak mampu naik haji itu atau umrah. Naik haji kemana menurut Al-Quran? Tidak usah. Ya ke Mekah, kan begitu. Ke Mekah. Nih, dengar. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjukkan di dalam Al-Quran, naik haji itu ke Mekah, saya terjun dari Monas. Terus, kalau naik haji kemana? Naik haji itu ke Baitullah. Baitullah itu mana? Baitullah menurut Al-Quran di Bakkah. Mekah itu. Bakkah, nggak percaya. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Memang mereka ini tukang mengedit Al-Quran nih. Baik ya. Nih. Bakkah. Baik. Dia tidak percaya teman-teman ya. Mana? Baik, kita tunjukkan. Kita sabar teman-teman ya mengajari umat muslim yang tidak mengerti Al-Qur'annya. Ya. Karena apa? Karena umat muslim itu teman-teman, ketika mereka baca Quran nggak dibaca artinya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Ini memang berat ini mereka ini ya teman-teman ya. Baik. Kita tunjukkan ayatnya. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-96. Oke? Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia
ialah Baitullah yang Baitullah di mana di sini? Mekah itu. Mekah ini dalam Quran. Ini Mekah ini adalah upaya umat muslim untuk memelintir Nih, bukan memelintir. Lihat ya. Memelintir. Perhatikan ya. Di sini di dalam bahasa Arabnya bibakata, bukan bimakata, tapi bibaka. Yang dibakah. Bakah kalian edit jadi Mekah. Ya sudah, sekarang menurut bahasa aslinya, sebentar. Menurut bahasa aslinya apakah ada di sini Mekah? Di dalam teks Quran yang berbahasa Arab, bibaka atau bimaka? Ya itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu, Quran harus diedit dulu. Berat. Makanya saya bilang teman-teman, mereka sering meledekin umat terjemahan, sementara muslim berjamaah umat terjemahan. Kalian sudah mengedit bakah jadi Makkah berjamaah. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Apa yang umat muslim lakukan ketika ayat Qur'annya sudah diedit? Nih, saya akan tunjukkan. Perhatikan. Inilah yang terjadi ketika umat muslim sudah mengedit-edit Al-Qur'annya. Perhatikan. Saya tunjuk. Nih. Memang berat ya. Berat saudara-saudara. Berat. Pantesan pendeta itu ngomong, edit itu bukan pendebat, penghujat. Lu di mana menghujatnya? Yang saya katakan semua benar. Kok bisa-bisanya? Pendeta itu. Loh. Inilah yang dikatakan oleh umat muslim. Nih, dengarkan. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nah, nih, akhirnya apa yang sekarang umat muslim lakukan? Lihatlah yang umat muslim lakukan. Disuruh naik haji ke Bakkah, malah naik haji ke Mekah. Akhirnya kayak begini. Dengarkan. Itu ya, yang naik haji atau umroh itu bagi yang lomba-lomba mereka cium batu. Nih, diwajibkan. Apa yang mereka lakukan? Nih, inilah yang mereka lakukan. Perhatikan, ini yang mereka lakukan. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Nah, nih. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Betul. Betul, Gus Yadi? Betul atau salah yang saya bilang? Umat Islam itu ya, yang wajib naik haji atau umroh itu bagi yang mampu. Lari kemana yang dibahas? Disuruh naik haji kemana? Disuruh naik haji kemana? Ke Mekah. Ke Bakkah atau ke Mekah menurut ayat Al-Quran? Bakkah dalam kurung Mekah. Dari mana? Mekah itu datangnya dari mana? Di dalam bahasa aslinya apa? Biar yang sesat itu ngerti arti Berarti menurut Anda Allah salah tulis. Dia harusnya tulis Mekah jadi Bakkah gitu. Enggak salah tulis. Ya sudah, kenapa di situ tertulis Bakkah? Biar yang sesat itu paham. Kalau Bakkah itu Mekah. Bakkah. Apa dalilnya bahwa Bakkah itu Mekah? Nah, itu baru saja itu dah. Justru yang di Mekah itu tempat penyembahan berhala tadinya, betul? Oh, iya tadinya. Iya. Makanya disuruh naik hajinya ke Bakkah, bukan ke Mekah. Bahlul. Nah,
Inilah umat muslim teman-teman ya. Disuruh belajar bahasa aslinya, disuruh melihat ke dalam bahasa aslinya tertulis Bakah, mereka tidak mau percaya. Pantas saja apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, inilah yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, perhatikan. Inilah yang dikatakan. Aduh. Nih, perhatikan. Jangan ngomong sendiri. Yang dikatakan oleh Ustadz Yazid apa teman-teman? Mereka nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Dibodohi. Oke lah Gus, saya undang dulu yang muslim ya, yang punya ilmu ya. Kok Edis yang nanya terus? Kamu tidak punya ilmu gimana? Nanti biar gini, teman-teman muslim saya mohon maaf. Nanti kalian bilang lagi sama saya, kenapa kamu lanjutin ngobrol sama Gus Yadi yang bengak itu? Udah tahu nggak punya ilmu, kamu terus-terusin. Ya sudah, saya undang muslim yang mengerti agama Islam. Kamu yang bengak, jangan nekat yang nyata. Yuk teman-teman ya, teman-teman muslim jangan lagi inbox saya bilang, kamu kok beraninya sama yang awam-awam? Saya undang yang mengerti ajaran agama Islam. Makasih Bang Tobias, makasih Bang Tobias. Ini sudah 20.000 orang ya yang menonton ya. Bang Tobias makasih. Teman-teman yang mensupport saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Makasih, jujur, makasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Makasih Bang Tobias, makasih. Di mana teman-teman program ini teman-teman ya. Bang Joshua, makasih. Di dalam program ini teman-teman kita ada pendirian rumah apologet. Di mana di rumah apologet itu kita akan mengadakan atau membuat atau memproduksi konten-konten. Atau kita buat semacam studio atau menara syiar. Atau apa namanya stasiun televisi lah gitu bahasa sederhananya. Untuk kita memancarkan siaran-siaran yang seperti ini ya. Kita undang muslim, kita bikin podcast ya. Bahkan kita juga akan bikin film pendek. Nah, nanti kalau teman-teman punya narasinya boleh dikasih skitnya narasinya ya. Jadi ceritanya itu ada orang membaca Al-Qur'an. Nah, ketika dia membaca Al-Qur'an bunyinya seperti itu, pakai terjemahan di masjid. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maka tidak ada dosa bagimu. Wah, lalu ada masalah, ini apa yang dibacakan dia ini? Ini membaca apa? Nah, terus didatangi tuh. Hei, kamu ngapain? Kenapa kamu bilang bahwa di situ boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan? Oh, penistaan kamu ya. Tunjukin terjemahannya. Ada ayat Qur'annya. Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dia cerai. Ada ayat. Nah, nanti baru datang orang-orang. Ya kan? Selama ini kan muslim baca di masjid pakai toa kan Arabnya doang, nggak dibaca artinya. Coba dibaca. Banyak ini muslim yang nggak nih. Saya dengarkan ya. Jikalau umat muslim membaca Al-Qur'an dengan terjemahannya nih, Al-Ahzab, memang banyak mereka yang tidak mengerti ayat-ayat Al-Qur'an ya teman-teman ya nih. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51 nih ya. Nih, apa terjemahannya? Perhatikan kaum muslimin. Nih ya, saya bukain gede-gede sama kalian nih ya. Perhatikan. Kamu, maksudnya di sini Muhammad ya, boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Ini dalam kurung ini nggak ada sebenarnya ini ya. Dan
boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Amin. Nah itu ada ayatnya. Saya tidak ngarang-ngarang. Jadi menurut ayat ini, Muhammad boleh menggauli kembali dari perempuan-perempuan yang telah dia cerai. Maka tidak ada dosa baginya. Dibilangin saya fitnah. Itu bukan fitnah, teman-teman. Saya mengatakan yang sebenarnya. Nah, nanti kita bikin film pendek tentang itu. Bagaimana ada seorang di masjid membaca ayat terjemahan Al-Quran. Lalu didatangi oleh orang-orang disangkain menista. Nah, itu teman-teman. Makanya kita akan buat semacam konten-konten yang semacam itu. Tapi ini memang masih kita tahan dulu teman-teman ya. Kita belum bisa melakukan itu semua. Terus ngapain sih Bang bikin-bikin konten begitu Bang? Untuk apa Bang? Bukankah itu memecah belah persatuan dan kesatuan? Nah ini. Nih. Teman-teman sekalian, gini loh. Karena yang umat muslim lakukan, nih. Kalian tahu apa yang umat muslim lakukan? Umat muslim itu kerjanya bikin podcast dan membahas agama Kristen. Tapi nggak ada yang jawab mereka. Nggak ada. Makanya sesekali mereka ini harus dijawab. Dan kalau dijawab, mereka ini biasanya suka kejang. Nih, saya kasih contoh ya. Salah satu podcast yang dilakukan umat muslim. Nih, saya kasih contoh. Ini podcastnya umat muslim. Nih, lihat, perhatikan. Kan dosa lo ditebus. Ya. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Tuhan. Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Jadi kalau lo berdosa, berarti Yesus dosanya ke siapa? Iblis. Nah ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya. Ayat itu pernah baca kan? Apa itu? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah iblis. Nah kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Benar. Make sense sekali. Oke. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang Tentara Romawi. Suruhan Pilatus. Nah ini. Ketika umat muslim podcast tentang agama Kristen, wah, itu namanya tidak memecah belah. Itu namanya dakwah. Tapi kalau ada nanti orang Kristen yang bikin podcast, bahkan bikin film pendek, penistaan agama. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia.
bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, Gereja YouTube semua.